Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 6 12 MIPA 5, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai deskripsi program studi perguruan tinggi di Indonesia. Kelompok 6 dari 12 MIPA 5 terdiri dari Anissa Nurul Adilia, Puput Minarsi, Ratu Naswa, Siti Nurita, serta Wilma Mauludia. Prodi yang akan kami bahas pada presentasi ini adalah yang pertama, hortikultura, yang kedua, ekonomi pertanian, yang ketiga, teknologi hasil pertanian, yang keempat, teknologi industri pertanian, yang kelima, teknik pertanian, yang keenam, kehutanan, yang ketujuh, budidaya hutan, yang ke-8, konservasi hutan, yang ke-9, manajemen hutan, serta yang terakhir merupakan teknologi hasil hutan. Prodi pertama yang akan saya bahas yaitu Prodi Hortikultura. Program studi agronomi dan hortikultura adalah ilmu yang mempelajari pengelolaan sumber daya nabati untuk menghasilkan produksi maksimum dan berkelanjutan melalui rekayasa lingkungan dan fisiologi tanaman dengan pemanfaatan potensi genetik pada tanaman agronomi, hortikultura, dan sumber bioenergi. Kemudian, skill yang dapat diperoleh dari prodi ini adalah yang pertama, kemampuan teknis dalam budidaya tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat-obatan, dan jamur. Dan yang kedua, cara memperbanyak tanaman secara kultur jaringan. Yang ketiga, cara memproduksi tanaman dengan sistem hidroponik atau aeroponik. Dan yang keempat, kemampuan teknis dalam menyiapkan lahan tanam. Yang kelima, kemampuan teknis dalam menggunakan alat-alat pertanian. Yang keenam, kemampuan teknis dalam pembibitan. Yang ketujuh, kemampuan teknis dalam mengimplementasikan program pengairan. Yang ke-8, kemampuan teknis dalam pengendalian gulma dan hama. Dan yang ke-9, kemampuan teknis dalam pertanaman. Skor UTBK tahun 2019 untuk prodi ini adalah 621,06. Yang kedua, jumlah peminat dari prodi ini adalah 495. Ketika lulus dari prodi ini, kamu bisa bekerja di antaranya di perkebunan swasta dan negara, kemudian perusahaan hortikultura, industri benih, proses produk pertanian, perusahaan swasta nasional dan asing, peneliti atau dosen, instansi pemerintah terkait, perbankan atau lembaga keuangan, konsultan bidang pertanian, serta wirausahawan. Prospek kerja dari jurusan ini adalah seorang lulusan program studi agronomi dan hortikultura dapat bekerja di bidang pemerintahan seperti Kementerian Pertanian maupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan agrikultura. Prodi kedua yang akan saya bahas yaitu Prodi Ekonomi Pertanian. Program studi ekonomi pertanian atau agribisnis mengembangkan ilmu-ilmu pertanian meliputi segi mikro yang terutama berhubungan dengan pengelolaan usaha tani dan pemasaran pertanian, serta segi makro yang berkaitan dengan alih teknologi di bidang pertanian. Dengan mempelajari ilmu ekonomi pertanian, diharapkan dapat membimbing mahasiswa atau pembaca sehingga mampu menganalisis, menginterpretasikan, serta menghubungkan persoalan-persoalan ekonomi makro, seperti pendapatan nasional, konsumsi, investasi, kesempatan kerja dalam pembangunan nasional. Selain itu, dengan memahami ilmu ekonomi pertanian juga, diharapkan berperan melahirkan para ahli yang dapat membaca situasi dan mengatasi persoalan perdagangan internasional yang dikaitkan dengan keadaan dan potensi pertanian dan perekonomian nasional. Sebagai negara yang berbasis pertanian, di Indonesia, ilmu ekonomi pertanian sampai puluhan tahun ke depan masih relevan dan masih tetap memegang peranan penting. Bahan ajar ini setidaknya dapat membuka wawasan bagi mahasiswa untuk mampu menganalisis, membaca keadaan, dan mencari solusi terhadap permasalahan ekonomi khususnya di bidang pertanian. Skor UTBK tahun 2019 untuk prodi ini adalah sebesar 635,34. Jumlah peminatnya 371. Lapangan pekerjaan prodi ekonomi pertanian yang pertama yaitu menjadi pengajar ilmu agrikultur, yang kedua manajer pembibitan dan rumah kaca, yang ketiga manajer pertanian dan peternakan, yang keempat peneliti tanah dan tumbuhan. Prospek kerja jurusan agribisnis atau sosial ekonomi pertanian tidak hanya bisa bekerja di sektor pertanian saja, tetapi bisa juga bekerja di bidang logistik, consumer goods, hingga supply chain supermarket.
Selanjutnya, prodi ketiga yang akan saya bahas yaitu mengenai prodi teknologi hasil pertanian. Teknologi hasil pertanian adalah teknologi multidisiplin yang melibatkan pakar-pakar seperti pakar bahan, manufakturing, teknologi pengolahan pangan, kimia, pengukuran, gizi, agrokompleks, dan lingkungan. Kelemahan pengembangan teknologi di Indonesia adalah sinergi antar disiplin ilmu yang masih sangat rendah. Skill yang dapat diperoleh dari jurusan ini adalah, pada jurusan ini, Anda akan diajarkan mengenai beberapa mata kuliah mulai dari mikrobiologi, pengolahan pangan, panganan gizi, pengendalian mutu, sanitasi pengolahan pangan, teknologi pengemasan, bioteknologi industri pangan, fisiologi dan teknologi pasca panen, hingga mesin dan peralatan pengolahan hasil. Jumlah peminat prodi ini adalah sebesar 224. Lapangan pekerjaan prodi ini adalah yang pertama, menjadi karyawan di industri pengolahan pertanian, yang kedua, bergabung sebagai ASN di Departemen Pertanian, yang ketiga, menjadi seorang peneliti isu pertanian di Lembaga Penelitian Indonesia, yang keempat, menjadi pegawai Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yang kelima, menjadi staf pengembangan produk di perusahaan swasta, yang keenam, menjadi manajer produksi sebuah perusahaan, yang ketujuh, menjadi dosen. Skor prodi yang diperoleh atau skor UTBK rata-rata untuk masuk ke prodi ini adalah sebesar 613,21. Prospek kerja prodi ini adalah industri pertanian atau perusahaan swasta ataupun BUMN, instansi pemerintahan, tenaga pengajar, dan wirausahawan. Prodi keempat yang akan saya bahas yaitu prodi teknologi industri pertanian. Pada prodi ini, mengarahkan penelitiannya untuk menghasilkan produk-produk penelitian dan pengembangan yang dapat berkontribusi dalam pembangunan agroindustri dan iptek, serta secara aktif mengaplikasikan produk penelitian dan temuan inovatif dalam aspek teknologi proses dan teknik sistem agroindustri yang berwawasan lingkungan. Fokus kajian ilmiah dikembangkan pada dua bidang, yang pertama bidang teknik dan yang kedua manajemen industri pertanian, termasuk lingkungannya serta bidang teknik proses atau bioproses pada industri pertanian. Skill yang dapat diperoleh dari prodi ini adalah pembelajaran dengan dasar penelitian akan menghasilkan mahasiswa yang mampu menciptakan temuan baru dalam agrikultur dengan mengedepankan value inovatif serta dapat membuat karya ilmiah menarik yang layak dipublikasikan. Mendengar kata pertanian, yang terbayang pasti akan sawah, menanam, serta mencangkul. Namun, pada prodi teknologi industri pertanian ini lebih menitik beratkan pada proses kegiatan pasca panen. Artinya, pada prodi ini akan dipelajari cara mengolah hasil pertanian agar menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi. Lapangan pekerjaan untuk prodi ini adalah industri pengolahan pertanian, departemen pertanian, BPOM, peneliti, staf pengembangan produk, manajer produksi, serta tenaga pendidik. Skor UTBK tahun 2019 untuk prodi ini sebesar 635,34. Jumlah peminat prodi tahun 2019 baik jalur SNMPTN dan jalur SBMPTN sebesar 319. Prospek kerja prodi ini adalah lulusan sarjana teknologi industri pertanian diarahkan untuk menjadi teknopreneur. Lulusan memiliki kemampuan dalam penguasaan teknologi dan mengembangkannya pada pengembangan usaha berbasis industri pertanian yang bernilai tambah. Selain penguasaan teknologi, lulusan ditekankan memiliki jiwa entrepreneur yang penerapannya dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang. Kemampuan lulusan program studi ini memiliki minat yang tinggi pada perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional, baik yang bergerak di bidang teknologi agroindustri, pangan, manufaktur, perkebunan, teknologi informasi, perbankan, dan bidang kerja lainnya yang erat dengan penggunaan dan pengembangan teknologi. Prodi kelima yang akan saya bahas yaitu prodi teknik pertanian. Teknik pertanian merupakan bagian dari ilmu pertanian yang fokus pada penggunaan teknologi dan manajemen dalam proses produksi masa hayati serta penanganan dan pengolahannya. Hal ini dilakukan agar kebutuhan manusia terpenuhi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya dan kelestarian lingkungan. Skill yang dapat diperoleh dari prodi ini adalah yang pertama, kemampuan melakukan analisis, kemampuan berpikir logis, kemampuan manajerial, kemampuan meneliti, kemampuan problem solving, kreatif, dan inovatif. Skor UTBK tahun 2019 untuk prodi ini adalah 600,21. Jumlah peminat tahun 2019 yaitu 499.
Lapangan pekerjaan Prodi Teknik Pertanian yaitu instansi pemerintah yang berkaitan dengan pertanian seperti Kementerian Pertanian atau Kementerian Perindustrian atau di Pusat Penelitian atau Litbang Pertanian, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang alat teknik dan agroindustri, serta lembaga atau menjadi dosen serta pengajar. Prospek kerja untuk prodi ini yaitu instansi pemerintahan, perkebunan, lembaga penelitian, dosen atau tenaga pengajar, konsultan teknik, peneliti, akademisi, konsultan pertanian, bekerja di sektor industri, bekerja bersama pemerintah, pembisnis, pengelola perkebunan, surveyor, bekerja di industri pangan, serta bekerja di bank. Prodi ke-6 yang akan saya bahas yaitu tentang kehutanan. Kehutanan adalah ilmu yang secara komprehensif mempelajari fungsi dan penggunaan dari ekosistem hutan seperti keanekaragaman hayati, konservasi lingkungan, teknologi kehutanan, hukum penebangan hutan, dan lain-lain. Skill yang diperoleh dari prodi kehutanan memiliki wawasan umum tentang hutan dan kehutanan serta memperoleh pengalaman berkaitan dengan aspek survival, navigasi, penyeberangan basah, kedisiplinan, kemandirian, kerjasama tim, kebersamaan, kemampuan manajerial, serta memiliki ketajaman analisis terhadap permasalahan kehutanan yang dijumpai. Skor UTBK tahun 2019 sebesar 628,55, jumlah peminat tahun 2019 sebesar 785, lapangan pekerjaan prodi kehutanan yaitu instansi pemerintah, perkebunan, lembaga penelitian, dan konsultan kehutanan. Prospek kerja. Lulusan ilmu kehutanan juga bisa menjadi petani hutan. Profesi ini sama seperti pada umumnya, yaitu memanfaatkan lahan, namun bedanya memanfaatkan lahan dan hasil hutan, dan juga bisa berkarir di perusahaan industri yang memanfaatkan hasil hutan. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ini adalah pabrik kertas. Prodi ke-7 yaitu tentang budidaya hutan. Prodi ini memahami atau mempelajari konsep-konsep budidaya hutan berdasarkan prinsip kelestarian hasil dan fungsi dari ekosistem hutan. Skill prodi yang diperoleh dibagi menjadi dua, keahlian umum dan keahlian khusus. Keahlian umum meliputi prinsip-prinsip budidaya hutan alam dan hutan tanaman, prinsip-prinsip manajemen hutan alam dan hutan tanaman, pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman berdasarkan prinsip ekosistem lestari dan tidak merusak lingkungan. Yang kedua ada keahlian khusus. Keahlian khusus meliputi pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman berdasarkan aturan pemuliaan pohon yang jelas, penggunaan teknologi pembenihan yang handal serta berbasis bioteknologi. Pembudidayaan hutan dengan memperhatikan konservasi tanah dan air, perlindungan hutan serta didukung oleh pemahaman yang jelas tentang ekosistem hutan. Yang ketiga rehabilitasi lahan bekas tambang, bekas kebakaran, dan hutan terdegradasi. Skor UTBK tahun 2019 sebesar 599,96, jumlah peminat tahun 2019 sebesar 298, lapangan pekerjaan prodi budidaya hutan meliputi bidang kehutanan seperti Departemen, Dinas Kehutanan, Dinas PKT, bidang pertanian atau perkebunan meliputi BUMD atau BUMN atau swasta meliputi konsultan, HPH atau HTI, bank, asuransi, serta staf pengajar di perguruan tinggi. Prospek kerja dari budidaya hutan, yaitu sarjana jurusan budidaya hutan akan menjadi ahli perlindungan hutan tanaman dan hutan alam dari ancaman bahaya kerusakan akibat salah urus, serta faktor pengganggu lainnya seperti hama penyakit dan kebakaran hutan dan lahan, atau menjadi pakar pengelolaan hutan hujan tropis dan hutan tanaman berbasis ekosistem, sekaligus terampil dalam rehabilitasi lahan hutan akibat salah urus. Prodi ke-8 yaitu tentang konservasi hutan. Konservasi sumber daya hutan merupakan program studi yang menyajikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang perlindungan dan pelestarian ekosistem hutan. Kamu akan difokuskan pada pembelajaran tentang penyelamatan, perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya hutan secara bijaksana untuk kelestarian sumber daya hutan sebagai penyangga kehidupan secara berkelanjutan. Bidang keilmuan yang dapat dipelajari antara lain ekologi dan manajemen satwa liar, konservasi keanekaragaman tumbuhan, hingga tentang rekreasi alam. Skill yang dapat diperoleh, lulusan program studi konservasi sumber daya hutan akan mempunyai keahlian dalam bidang konservasi sumber daya alam hayati, menguasai aspek praktis dan teoritis pengelolaan sumber daya alam hayati untuk menjawab tantangan permasalahan terkait.
Skor UTBK tahun 2019 sebesar 618,23, jumlah peminat tahun 2019 sebesar 442. Lapangan pekerjaan Prodi Konservasi Hutan, yaitu lulusan Prodi studi ini dapat bekerja di instansi pemerintah seperti Departemen Kehutanan, Pertanian, Pendidikan, Kementerian Lingkungan Hidup, lembaga penelitian, perusahaan multinasional dan nasional, serta LSM. Prospek kerja, spesialisasi kesehatan dan keselamatan lingkungan, ahli ilmu hewan dan satwa liar, manajer ilmu alam, konsultan lingkungan, ahli konservasi tanah dan air, perencanaan restorasi lingkungan, spesialisasi pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan, pengawasan hutan, spesialisasi konservasi alam. Prodi ke-9 yaitu manajemen hutan. Manajemen hutan adalah sebuah prodi yang mempelajari cara pengelolaan sumber daya hutan, inventarisasi dan perumusan kebijakan dalam pengelolaan hutan lestari berbasis ekosistem. Manajemen hutan mencakup ilmu tentang aspek administratif, ekonomi, hukum, dan sosial berkaitan dengan kehutanan. Manajemen hutan mendalami teknologi dan kebijakan untuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan hutan berbasis ekosistem. Dalam manajemen hutan, selain pengetahuan tentang ekologi dan klimatologi hutan, juga diperlukan pengetahuan penginderaan jauh dan sistem informasi geografi (SIG) untuk melakukan pemetaan. Skill dari prodi yang diperoleh, kemampuan yang dapat diperoleh dapat mengetahui teknik pengolahan hutan secara optimal dan berkelanjutan, metode rehabilitasi dari konservasi hutan, cara pengembangan kehutanan masyarakat, dan membuat rekomendasi terkait masalah kehutanan. Skor UTBK sebesar 591,24. Lapangan pekerjaan yaitu penelitian geografi, tidak termasuk hidrologis dan geografer, ahli konservasi hutan, ahli peta geografi, pengawas hutan, spesialis konservasi hutan. Jumlah peminat SNPTN sebesar 934 dan SBMPTN sebesar 378. Prospek kerja, tenaga pendidik profesional, SIG analisis, ahli pemetaan, tenaga ahli sertifikasi hutan, lembaga swadaya masyarakat. Prodi ke-10 yaitu teknologi hasil hutan. Teknologi hasil hutan merupakan program studi yang menyajikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah dan mengolah hasil hutan, kayu dan non-kayu dengan efisien untuk kesejahteraan umat manusia secara luas. Skill yang diperoleh dari teknologi hasil hutan yaitu pada program studi ini kita akan mempelajari teknik eksplorasi hasil hutan dan pengolahan kayu untuk dimanfaatkan menjadi bahan konstruksi, furniture, wool kertas, energi biomasa, dan masih banyak lagi melalui proses pengeringan, pengawetan, serta cara dalam meningkatkan kualitas hasil hutan. Selain ilmu dalam mengolah hasil hutan melalui produk-produk yang bermanfaat, di program studi ini juga akan dipelajari ilmu tentang manajemen industri hasil hutan dan pengelolaan limbah dari industri hasil hutan. Skor UTBK sebesar 581,92. Lapangan kerja yaitu ahli konservasi tanah dan air, pengawas hutan, ahli konservasi hutan, manajer ilmu alam, spesialis konservasi alam. Jumlah peminat SNPTN sebanyak 666, SBMPTN sebanyak 342. Prospek kerja yaitu pegawai negeri sipil, tenaga pendidik, BUMN, dan swasta. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.